warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Juni Rahayu, NIM 2105 11 15 28. Prodi Pendidikan Sejarah, angkatan 2021, kelas 3A. Di sini saya akan menjawab soal UTS masa kolonial. Yang pertama soalnya, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Jawabannya, perubahan yang terjadi di masa lalu mempengaruhi kehidupan manusia di masa kini. Perubahan itu meliputi aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, dan budaya. Contohnya, sebelum Indonesia merdeka dan dijajah oleh Belanda, para pahlawan berperang melawan penjajahan. Namun, para pahlawan gagal, belum bisa membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda menggunakan politik pecah belah dengan mengadu domba suku bangsa di Indonesia. Para pejuang belum bersatu untuk melawan Belanda hingga perjuangannya belum berakhir. Hingga para pahlawan di Indonesia bersatu berjuang secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, hingga munculnya semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari contoh perjuangan tersebut, bisa kita ambil nilai-nilai bahwa pentingnya belajar sejarah agar tidak mengulangi hal-hal yang sama. Soal yang kedua, jelaskan serta uraikan perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial. Jawabannya, penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa lain atas Indonesia tentu membawa banyak perubahan, apalagi penjajahan yang dilakukan sangat lama. Perubahan hampir terjadi di semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Beberapa perubahan tersebut adalah seperti yang pertama, perubahan luas dan penggunaan lahan. Pemerintah kolonial membuka hutan-hutan untuk kemudian dijadikan perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi. Beberapa perkebunan dibuka di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan diterapkan politik etis, khususnya pada program transmigrasi. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Banyak orang Jawa yang disuruh transmigrasi ke Pulau Sumatera atau Kalimantan. Yang ketiga, pengenalan jenis tanaman baru. Di sini penduduk Indonesia pada saat masa penjajahan dipaksa menanam tanaman yang memiliki nilai jual tinggi. Ada beberapa jenis tanaman yang dikenakan oleh para penjajah untuk mendapatkan banyak keuntungan. 4. Penemuan tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Yang kelima, dibangun sarana transportasi. Pemerintah kolonial memperkerjakan masyarakat pribumi selain sebagai buruh perkebunan dan buruh pabrik, juga memperkerjakan sebagian tenaga pembangunan jalur transportasi seperti jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api. Tujuan pembangunan fasilitas transportasi ini tentu untuk mempermudah kegiatan ekonomi mereka. Yang keenam, berkembangnya alat komunikasi. Radio sebagai alat komunikasi massal diperkenalkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Radio menjadi satu-satunya alat komunikasi tercanggih pada masa itu setelah surat kabar. 7. Akulturasi budaya. Beberapa bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia ada yang merupakan serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. 8. Perubahan politik. Sebelum kedatangan bangsa Barat politik, masyarakat Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan. Namun setelah masuknya bangsa Barat, sistem feodalisme dalam kerajaan dihapuskan, serta berubahnya untuk pemerintahan saat ini menjadi republik. 9. Didirikan sekolah-sekolah modern. Tingkat sekolah saat ini merupakan adopsi yang dibentuk tingkatan sekolah pada masa pemerintahan kolonial.
Sekolah mulai banyak didirikan bersama dengan adanya kebijakan politik etis dan program edukasi. 10. Berkembangnya kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan sistem uang. Soal yang ketiga, jelaskan serta uraikan perbandingan awal penjajahan masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia, masa politik kolonial baru. Jawabannya, masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang ini. Selama abad ke-18, Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan utama di perdagangan dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa. Demikian meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan. Selanjutnya soal keempat. Coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa pergerakan tersebut atau dalam konteks kekinian. Jawabannya, kebijakan politik etis dalam dikaitkan dengan tulisan-tulisan dan pemikiran Van de Venser. Salah satunya pada tulisan yang berjudul ENR-Schuld atau hutang kehormatan dimuat dalam harian The Gids tahun 1899. Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintahan Belanda membayar utang budi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritikan-kritikan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan politik etis. Kemudian terangkum dalam program Trias Van de Venter. Adapun program tersebut terdiri atas irigasi, emigrasi, dan edukasi. Edukasi menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Penerapan program edukasi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya barat. Politik etis merupakan gerbang perubahan budaya tradisional menuju modernisasi ala barat melalui jalur pendidikan melalui sekolah-sekolah yang disebut golongan elit baru atau golongan elit modern. Soal yang kelima yaitu jelaskan dampak peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Jawabannya, organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswi Stopia di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk studi Pons. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bertujuan untuk memajukan pengajaran, pertanian, teknik, industri, dan kehidupan kebudayaan. Budi Utomo mengalami pergantian pemimpin pada 10 tahun pertama. Pada masa pemerintahan Adionoto Dirojo dari Keraton Perkualaman, organisasi Budi Utomo mengalami
perkembangan yang baik, namun semakin lama organisasi ini bergeser pada bidang politik, dan pada tahun 2018 organisasi Budi Utomo menjadi anggota PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia yang merupakan partai politik yang terbentuk prakasa PNI Soekarno. Namun demikian, Budi Utomo tetap mempunyai andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu telah membuka jalan dan melopori gerakan kebangsaan Indonesia. Berikut adalah peran Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyebarkan gagasan-gagasan politik lewat majalah bulanan. Yang kedua, mendukung gagasan wajib militer untuk rakyat Indonesia. Yang ketiga, masuk ke dalam Polkas atau Dewan Rakyat. Dengan demikian, peranan organisasi Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ialah dengan memperbaiki dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia dan aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, coba saudara deskripsikan bagaimana perkembangan Indeks Partai sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan kolonial Indonesia. Jawabannya, Indeks Partai atau Partai Hindia merupakan suatu organisasi atau partai politik pertama di Indonesia Belanda. Partai ini bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Indeks Partai ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Evendowas Dekker atau Danuarja Setiabudi. Dawes Dekker selanjutnya mengajak Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, organisasi berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan asli Indonesia maupun golongan Indonesia, Cina, Arab, dan sebagainya. Golongan ini dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Program Indeks Partai disebarluaskan melalui majalah yang diberi nama The Express. Selanjutnya, soal ketujuh, coba saudara deskripsikan perkembangan SI serta bagaimana bisa terjadinya problematika dalam organisasi SI atau ISDP. Jawabannya, Syarikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Syarikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan pergerakan nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Syarikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Syarikat Islam dimaksud untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Syarikat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Syarikat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Syarikat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan dikarenakan mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat di Indonesia. Pada Januari 1913 di Surabaya, Syarikat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Syarikat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Syarikat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota setelah Syarikat Islam berjaya di Indonesia. Organisasi ini mulai mengalami pemecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Syarikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Sheffield pada 1913. 1 tahun setelahnya, 1914, Sheffield
bersama Adolf Bars mendirikan Indis Sosial Demokratis Perenni atau ISDP di Semarang. Tujuan dari ISDP sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxisme. Sekian dari jawaban untuk UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.